Baik, terima kasih Pak Gindo. Salam Pak Gindo. Salam Pak Edi, Bu Ambar. Salam Pastor Paul, Bu Ana, dan Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang nonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kita masuki minggu ini dengan hari yang baru dan semangat yang baru. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Amos 7, ayat yang pertama sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuhan-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Allah. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan. Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, nyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggirik kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan.
engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikian. Selanjutnya pembacaan firman Tuhan dari Markus ayat 1, Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20, nanti akan dibacakan oleh Ibu Sarma. Ayat 21 sampai 29 Ibu Lilis, ayat 30 sampai dengan 41 Pak Kayan. Dimulai dari Ibu Sarma. Silakan Ibu Sarma. Dinyalakan lagi mic-nya, Bu Sarma. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus 4 ayat 1 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira,
tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikian. Silakan dilanjutkan Bu Dis, 21 sampai 29. Oh ya, baik. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Demikian firman Tuhan. Silakan Pak Kayan dari ayat 30 sampai 41. Pak Kayan. Pak Kayan, silakan Pak Kayan. Baik Bu Lilis, silakan Bu, bisa dilanjut Bu. Baik. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain yang mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya. Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus
beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebar masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lainnya, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Nerlana, Ibu Sarma, Bu Lilis, dan terima kasih Pak Yuda. Judul firman Tuhan pagi ini yang datang kepada kita, Israel dan tali sifat. Silakan, Pastor Paul. Ya, Pak Yuda tolong tampilkan Markus 4 ayat 24. Ya. Ya, bagus sekali ini saudara ya. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Wah, ini serem kali saudara ya. Saudara, bahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, lalu Anda melakukannya, saudara ya. Lakukan. Tetapi kalau Anda mulai tawar-tawaran dengan banyak segala macam alasan, Anda mendengar firman Tuhan, tujuannya buat nyerang orang lain, ya, ini buat suamiku, ini buat orang itu, ya. Maka, saudara, suatu ketika kamu harus praktek firman itu, mau tidak mau, kamu harus praktek firman itu dengan paksaan. Dan ketika kamu gagal, ya, kamu benar-benar akan dihakimi, saudara. Kalau kamu gagal dihakimi, oh serem, saudara. Dihakimi bagaimana, Pak? Saudara, ketika kamu berzina, ya, konangan, saudara. Zinanya kan enak. Waktu konangan, kenapa terus Anda terusik, saudara? Kalau teman-temanmu orang Alexis sekalipun, temanmu sama-sama Cina sekalipun, saudara ya, tetap kamu bisa merasa terusik, kecuali kamu tidak suka menghakimi orang lain, saudara. Tapi kalau kamu biasa, oh, kamu tuh kok begitu, kamu kok begitu, gitu ya, menghakimi atau Anda menjudge orang-orang, sering ke Alexis. Loh, Pak, kan baik tuh Pak ditegur, Pak. Iya, sekalipun teguran itu baik, suatu ketika kamu yang pergi ke Alexis, saudara, kamu akan dihakimi habis-habisan, saudara. Lebih daripada orang lain. Ya, simple ya. Simple sekali, saudara. Suatu ketika kamu ngomongin orang lain, ya, seperti saya kan sering bilang, pendeta yang bergaya hidup mewah, pendeta yang ini ya kan, pendeta Gilbert, inilah, itulah, segala macam. Suatu ketika, kalau saya bergaya hidup mewah, saya akan dihakimi ya dengan ukuran yang pernah saya terapkan kepada pendeta Gilbert, dan akan ditambah lagi kepada saya, saudara. Serius, saudara ya. Serius. Apakah ini baik atau tidak baik? Seberapa ukuranmu? Nah, kamu mau ukurannya seberapa? Nah, itu saudara, hati-hati. Ketika saya berkata saya jujur di dalam donasi, lalu saya ngatain orang lain, siapapun,
Ketika saya tidak jujur, saya akan diukur dengan ukuran yang sama dengan tambahannya, saudara. Itu yang terjadi. Ini saya cerita saya sendiri loh ya, badan saya nggak ngomongin orang lain. Jadi kalau Anda tidak siap untuk Anda menjudge orang lain, atau Anda menghakimi orang lain, atau Anda memberikan suara kenabian, jangan masuk ke sana. Itu nanti ada di kelas profetik ya. Ayat ini ada di kelas profetik, saudara ya. Kalau Anda tidak siap, Anda jangan masuk ke sana. Itulah sebabnya Nabi Amos, ya, dia ngomong. Padahal Amos ini dia seorang terpelajar, saudara. Nggak mungkin dia bisa ujuk-ujuk ada di bait suci lalu dia ngomong dengan suara kenabian dan dibiarkan. Kalau dia bukan nabi, dia langsung dirajam pakai batu, saudara. Dia sekolah, makanya orang memperhitungkan. Kalau dia cuman maaf kata, saudara ya, ini kita ada dalam suasana akademis ya di Hagios Bible College ya, misalnya nih Hagios Bible College saja ya, tiba-tiba ya ada seorang yang awam ya, misalnya nah ini kita sebut saja nih, misalnya nih siapa nih, Dr. Andri Hart. Ini kan Dr. Andri Hart kan ini kan belum tidak ikut Hagios Bible College dan tidak pernah sekolah teologi kecuali mendapat kursus-kursus dan pendalaman Alkitab di gereja atau di ini kan kelas evangelis sampai apologetik dan segala macam. Lalu Dr. Andri Hart masuk ya, duduk ya, lalu dia mengajar, saudara. Sekalipun beliau adalah seorang dokter ya, lalu ngajar ya tentang Yudaisme, tentang segala macam. Sebentar, Pak Dokter belajar dari mana ya? Oh ya, dulu saya di UGM, ilmu kedokteran saya belajar dari Alkitab. Kayak Kadrun itu ya, belajarnya dari Al-Quran kedokterannya. Maka yang lain, Pak Dokter, ya garuk-garuk, saudara ya, karena Dokter Andreat orangnya baik ya, kita tidak berani ngomong. Kalau ini Suma ya langsung semprot, saudara ya. Ini Dokter Andreat kita tidak berani nyemprot. Wah, Pak Dokter, nanti ini biar selesaikan dulu kelas yang lama ya Pak Dokter ya. Kan kita ngomongnya begitu. Pak Dokter nanti di Embun Pagi saja khotbahnya, jangan di Hagios Bible College. Kan begitu, saudara. Ya, kalau Suma langsung tak semprot, saudara, sikat. Kan Suma. Ya, bom aja langsung tak sikat, ya kan. Ini Dokter Andreat ya orang baik, ya saya ngomongnya baik-baik, saudara. Kan contohnya begitu ya, Pak Dokter di Embun Pagi saja nanti khotbahnya Pak, bawa renungan. Jangan. Nah itu sama. Seorang Nabi Amos, dia orang terpelajar, makanya dia diizinkan ngomong di bait suci. Kalau nggak boleh, saudara. Ya, nggak boleh. Itu sudah aturannya begitu. Itu begitu, saudara ya. Karena bukan soal kenabian. Makanya lalu si Ahazia ngomong, kenapa nggak langsung dirajam pakai batu? Ya karena memang dia seorang pelajar si Amos ini. Makanya, hai pelihat, langsung dibilangi hai pelihat, karena zaman sebelum Samuel, orang-orang nabi ini disebut pelihat. Lalu si Ahazia ini, ya imam di bait suci, si Ahazia ngomong sama si siapa itu Amos, kamu penubuatnya jangan di sini, di ladang saja sana, tapi jangan di sini ya penubuatnya. Dia ngomongin baik-baik, saudara. Dan itu pun dia izin dulu sama raja. Iya, dia butuh legitimasi dulu dari raja, saudara. Oh, kalau enggak, nanti dia menuntut ininya dia. Oh, saya kan punya hak buat ngomong di sini. Repot, saudara ya. Lalu Amos kan berkata, aku bukan nabi, aku bukan rombongan nabi, aku bukan nabi. Aku ini hanya peternak. Ya kan? Ya supaya juga jangan dihakimi, saudara ya. Bernubuat itu ya. Tetapi kalau kamu melarang aku bernubuat, ya nih firman Tuhan kepada kamu, nanti kamu mati di tanah yang najis, istrimu nanti ditiduri orang asing, anakmu nanti mati semua. Katanya si Amos gitu kan, malah dimarahi kan. Saudara, kalau Amos bikin salah, dia akan dihakimi dengan yang sama, saudara. Ya, itu nggak lagi cerita penghakiman. Ini lagi cerita apa yang kita ngomong, ya, apa yang kita ajarkan, itu kan balik kepada kita.
apa yang kamu dengar, lalu kamu ngomong, oh ini kan buat suamiku, oh ini kan buat istriku, oh firman Tuhan ini buat orang ini nih. Itu Anda sedang mengukur orang lain, saudara, dengan firman Tuhan itu. Itu namanya mengukur orang lain. Lalu firman Tuhan itu dikembalikan akan diukurkan kepadamu, saudara, suatu ketika. Walaupun Anda tidak ngocap, tetapi Anda batin, ini firman Tuhan tak ukurkan ke suamiku, ini firman Tuhan tak ukurkan ke anakku, tak firman Tuhan tak ukurkan ke mertuaku, saudara. Suatu ketika kamu akan dituntut, akan diukur dengan firman itu. Karena sebetulnya ketika kamu dengar firman Tuhan, terutama buat kamu dulu. Itu yang paling penting, saudara ya. Buat kamu dulu, saudara. Dan menanggapi ukuran itu, kamu harus dengan sikap yang benar. Tali sipat itu ya, tali sipat itu adalah sebuah tali yang panjang, kalau tukang bangunan itu tali panjang di atas untuk supaya ini tegak lurus apa enggak, 90 derajat dari bumi enggak, saudara ya. Lalu bawahnya kasih bandul. Nah, saudara, kemarin saya bikin teras juga pakai tali sipat ya. Nah, saudara, waktu saya bikin teras, karena saya kecapean mungkin ya, saya kecapean, saya nggak ngamatin, saya bikin tak gantung dari atas ke bawah, saudara. Pakai batu, karena saya nggak punya bandul kan. Jadi saya pakai batu yang bagus, yang ada simetris begitu ya. Terus saya ikat tali ke atas, saudara. Wih, dan lurus nih. Bikin sana, bikin sini semua, takat tali semua, saudara. Wah, lurus semua. Terus, setelah itu, saya lihat dari jauh, saudara ya. Saya lihat dari jauh. Ya kan? Loh, kok miring? Mungkin saya karena matanya silinder kali. Loh, kok miring? Mungkin saya matanya silinder. Saya manggil. Ya, anak-anak sini yang, kamu lihat. Ini miring kurang mana? Kurang sini. Aduh, kok miring semua nih, gawat ini. Di wasit apa gini, manggil. Iya miring. Terus saya tak lihat ya, garisnya tembok. Mungkin tukang bangunannya Belanda yang salah. Ini nggak mungkin loh, saudara. Ini orang tukang bangunannya Belanda kan sekolah, saudara. Uli bangunan pun sekolah lah. Saya kan tidak sekolah bangunan. Dalam hati saya, ini saya yang miring ini. Terus saya lihat, udah pakai tali loh rasanya. Ya kan, tali sipat itu kan supaya lurus, supaya baloknya itu, tiangnya itu kan supaya tegak lurus. Pengerasanya sudah lurus sama baloknya, saudara. Ya lurus, ya jelas lurus. Kenapa, saudara? Ternyata saya tidak ngamatin. Semua tali yang saya bikin itu bandulnya nempel di balok, saudara. Kan bandulnya loh, bukan atasnya. Bandulnya nempel di balok. Ya mentok, biarpun miring, ya mentok tetap lurus, saudara. Tegak lurus sama baloknya sejajar, saudara. Mau sampai kapanpun tetap lurus, sejajar. Lalu sudah diukur sama baloknya, nempel batunya kok. Karena saya naruh tali sipatnya, masangnya salah. Ngukurnya dengan cara yang salah. Saya baru cekelan batuk, waduh ngulangin semua ini. Wah itu capek itu yang ulang yang berat-berat baloknya itu ya. Balok 10 cm, saudara ya. Itu berat sekali. Dalam hati saya, nah ini nih. Saya ngukur orang lain, tali sifatnya benar. Ukurannya firman Tuhannya nggak salah, saudara. Ketika kamu ngata ini firman Tuhan buat istriku nih, ini buat anakku nih, oh ini buat mertuaku nih. Oh, firman Tuhannya tidak salah. Yang salah kamu naruh ukuran itu di mana? Yang salah kamu naruh ukuran itu di mana? Ingat-ingat, saudara ya. Kamu taruh ukuran itu di badanmu. Ya, terutama di badanmu dulu. Dan bagaimana kamu naruh ukurannya di mana dan bagaimana ukuran itu sudah benar belum? Jangan-jangan nempel batunya itu, jangan-jangan nempel sampai kapanpun tetap akan tegak lurus, akan sejajar dengan kayunya, saudara. Atau jangan-jangan kayunya yang bengkok lagi. Jangan-jangan kayunya yang bengkok, bisa akan melintir kan kalau musim panas itu kan, musim hujan kayunya udah lama nggak laku-laku misalnya kan, melintir kan pasti bengkok begitu. Apa yang saya sampaikan kepada Anda ini pengalaman pribadi ya, saudara ya. Sehingga, saudara, bagaimana menempatkan itu, terutama buat kita. Bagaimana cara menempatkannya, ya kan? Di mana menempatkannya dan cara menempatkannya. Itulah dengan ketulusan hatimu, dengan kebenaran yang benar. Nah, tadi malam kita koinonia, saya bilang ya sadik. Ya, sadik itu seperti tali sipat tegak lurus, saudara. Sadik kebenaran.
Oh, harus tegak lurus, tidak boleh bengkok sedikit pun. Ya, sadik itu harus tali seperti tali sifat, tidak boleh bengkok. Masalahnya tadi, sadiknya kamu, tali sifatnya salah, saudara. Bukan tali sifatnya yang salah, sorry, tapi kamu naruhnya salah. Kalau Anda naruh, ya, bikin tali sifat itu digantung di bandul, asal itu free, tidak ada gangguan, tidak nempel kemana-mana, cuman gantung di atas, itu pasti tegak lurus dengan permukaan bumi, saudara. Pasti tegak lurus dengan permukaan bumi talinya itu. Masalahnya ketika talinya bandulnya itu nanti nempel ke kayunya, nempel bawahnya, maka itu Anda harus curiga, ini jangan-jangan salah ini, jadi nggak boleh nempel sama sekali, saudara. Ya, nah itulah sadik. Sadik itu firman Tuhan, ya. Tetapi begitu firman Tuhan itu menghasilkan pertikaian, kamu terapkan firman Tuhan itu dan menghasilkan pertikaian, bukan menghasilkan shalom, maka kamu harus tarik dulu, saudara. Kalau gitu kompromi dong. Enggak. Karena buahnya itu harus benar. Maksudnya pertikaian yang membuat kamu jadi benci sama orang yang sedang kamu ukur itu. Kalau orang jadi benci gara-gara kamu ngomong firman Tuhan, kamu nggak usah pikir. Tapi jangan kamu memusuhi orang gara-gara orang itu nggak nurut sama firman Tuhan yang kamu sampaikan, saudara. Kamu tuh nggak seperti firman yang saya sampaikan Trinitas nih, misalnya kan gitu kan. Aku nggak suka sama kamu minta jauh-jauh. Nah, ya kan Esra bilang, Tuhan lebih mencintai kebenaran daripada damai. Itu namanya tali sifatnya Anda nender ke kayu itu. Sehingga kebenaranmu sadiknya nggak salah, tali sifatnya nggak salah, kamu nempelkannya salah, saudara. Kebenaran yang kamu ukurkan kepada orang lain, kebenarannya nggak salah, ya, sadiknya nggak salah. Tetapi kamu nggak tahu tuh cara pakai sadiknya itu bagaimana, ya kan? Bahwa sadik itu taunya dari mana, Pak? Kita tahu itu benar, Pak. Yaitu sadiknya itu, kebenarannya itu harus menghasilkan sedekah. Di antaranya adalah diakonia dan pengampunan. Itu sedekah, saudara. Diakonia dan pengampunan itu, ya. Sedekah, saudara, menghasilkan damai sejahtera. Sadik itu harus menghasilkan sejahtera, saudara. Sadik itu harus menghasilkan kasih, saudara. Harus sampaikanlah kebenaran dengan kasih, saudara. Nggak boleh dengan pedang. Nggak boleh, saudara. Ketika kamu menyatakan kebenaran itu dengan pedang, dengan kebencian, dengan kemarahan, maka tali sifatnya, ya, berarti bandulnya itu nempel di kayu. Firmannya tidak salah, firmannya yaitu ya dan amin. Tapi kamu gunakan buat nusuk saudaramu, buat melukai saudaramu, buat menghancurkan komunitas yang sudah bersatu. Ya. Ibu-ibu, istri-istri enggak boleh dikepang-kepang rambutnya, enggak boleh dicat. Waduh, langsung Pak Supriyadi, ya kan, langsung bosen sama Bu Ambar, enggak mau. Masa sekretarisku lebih cantik daripada istriku? Padahal istrinya, sekretarisnya rambutnya dikepang-kepang, saudara. Ya kan? Sekretarisnya setiap hari nge-gym, saudara, ya. Bu Ambar tiap hari nge-gym, tiap hari ngonggong sentrasi, saudara. Mumet ndase Pak Supriyadi, saudara. Begitu Bu Ambarnya lagi cantik, begitu apa sedikit, oh enggak boleh menor-menor dikepang-kepang. Katanya Pak Paul enggak boleh pakai bulu mata melambai, badai. Oh, repot, saudara. Jangan, saudara, ya. Oh, enggak boleh pakai pakaian you can see. Oh, kalau lagi memimpin pujian di sini enggak boleh pakai you can see. Apalagi cuma pakai bikini haram jadah, saudara. Tapi kalau kamu lagi sehari-hari, kamu bikin siapa apa emang gue pikirin, saudara. Ya, kamu yang jaga pikiranmu, ya kan? Suka-suka Bu Ambar, mau pakai you can see, mau pakai you can so apa kan karena karpe dia, saudara. Kok jadi kamu yang rese? Itu suaminya jadi keberatan kok. Kok
jadi kamu yang keberatan? Kan begitu, saudara. Suaminya janda keberatan, kok kamu jadi, kecuali semuanya keberatan, lalu laporan sama kamu, tolong diomongi istriku, malu aku, gini masa dilihatin sama karyawanku. Baru nanti Bu Desi negur sama Bu Ambar, Bu, itu tadi suamimu yang ngomong nih, ya, misalnya gimana lah. Ini pesanan loh Bu, bukan kata saya, ini mau dimaafkan, karena suaminya udah ngomong, mungkin enggak takut, ini mau Pak Edi kan termasuk ikatan suami takut istri, misalnya saudara ya kan takut, kan begitu saudara. Suami janda keberatan, kok kamu keberatan? Dulu ada yang kritik Bu Desi ya, sampai Bu Desi keder saudara ya. Terus saya bilang, Bu Desi suamimu janda keberatan, kok orang lain keberatan sama kamu, terus kamu jadi bingung. Saya janda keberatan bodoh amat, saya juga malah nggak ngamatin saudara ya. Oh tapi kan nanti akan mengundang perzinahan, maaf ya saudara ya. Kok Anda kadang-kadang lihat rambutnya Bu Desi terus jadi pengen berzina, kan goblok kan nih saudara. Ya kan, ngerti nggak saudara yang saya maksud? Berarti Anda ini, wah pikirannya ini rusak bener, masa cuma ngelihat rambut warnanya kuning terus jadi. Nah itu ya saya bilang, Bu Desi jangan dipikirin, jangan dipikir. Suamimu janda keberatan, suamimu seneng ya, iya suamiku bilang aku cantik, ya sudah, suamimu yang penting suamimu cantik, daripada bilang suami kamu bau bawang, bau terasi. Kamu di dunia jangan di sini malam ini kayak mumet, baru nangis kamu yang 7 hari 7 malam nangisnya, kalau 40 hari 40 malam. Lah suamimu bilang kamu cantik kok. Ya tapi jangan nanti Pak Edi yang bilang kamu cantik, repot, aduh bubar nanti. Buyar kalau Pak Edi bilang kamu cantik, langsung diblok ya Bu Desi ya. Langsung diblok, nanti kamu berantem sama Bu Amber, saya yang repot nanti. Misalnya gimana coba? Saya yang enggak boleh pulang. Nah, itu tali sifat itu saudara. Ingat saudara. Sebelum kamu ukurkan kepada orang lain, ya, buat badan sendiri dulu. Ukurkan ke badan sendiri dulu. Ya, jangan Anda ucapkan ke orang lain, menilai orang lain, apa segala macam. Kamu jalanin dulu firman Tuhan. Ya, ketika kamu sudah sama-sama, kita sudah lakukan, lihat. Dan jangan katakan dengan kebencian atau dengan ketidaksukaan. Ya biar suka-suka. Yang penting kalau lagi pengen pujian, Anda jangan pakai you can see. Ya kan lagi tampil di sini, saya yang repot, nanti dikomplain orang banyak. Ya kan, bukan saya. Ya kita semua kan banyak. Saya kemarin main saksofon pakai celana pendek aja, dibilangin dihakimi. Kamu kok menghadap menteri aja harus yang rapi, yang enggak yang ini. Saya bilang itu kan kamu menghadap menteri. Kalau saya nggak suka menjilat menteri pejabat sih ya. Saya nggak suka menjilat menteri sama pejabat. Jadi saya ketemu pejabat ya tetap celana pendek. Dari dulu saya begitu saudara ya. Saya mau ketemu sama Gubernur Rosian Asyad itu dulu ya, zaman saya itu. Ya kalau saya lagi liburan, saya pakai celana pendek. Hari Minggu juga saya ke kantor gubernur juga pakai celana pendek, saudara. Emang gue pikir, emang lu siapa? Nah, kalau bos saya dulu grogi ya saudara ya, saya mau ajak ketemu sama Ali Marwan Hanan dulu ya. Wah, dulu bos saya langsung pakai jas, pakai dasi segala macam ya. Ya kalau saya sih dulu ketemu menteri dulu, langsung saya lagi liburan, ya saya cuma pakai celana jeans, pakai kaos oblong, saudara. Kadang perginya ke sana. Lah ya gimana? Memang lagi liburan saya. Musuh dadak, kalau saya lagi kerja saatnya rapi ya rapi. Jadi kalau saatnya kita lagi santai ya santai, ya nggak usah. Nah kan begitu saudara. Itu saja dihakimi loh. Saya pakai celana pendek aja dihakimi loh saudara. Nah, itu contoh ya. Bukan saya nggak nangis kan? Oh jangan nangis seperti dihakimi. Nah jadi selain tadi ya kita tahu ini buat kita dulu, buat saya. Maka dan buat orang lain. Kalau buat orang lain, berarti Anda sedang mengatakan suara kenabian. Anda harus siap ketika ditolak. Anda harus siap ketika Anda dibantai balik, saudara. Ya kan? Oh, Bu Desi bilang suami saya suka orang yang dan rapi dan cantik. Saya juga. Saya suka kalau anak wangi. Tapi anak selalu wangi ya. Dari SMA dulu saya kenal anak selalu wangi. Jalan begitu, wanginya itu jarak 5-10 meter aja sudah semerbaknya kemana-mana saudara ya. Jadi kalau orang lagi dengar firman Tuhan, buat sendiri dulu saudara. Ya, kan ketika buat sendiri, ketika Anda, aduh, aku harus ngomong ke orang lain.
pastikan Anda siap dengan responnya dia, saudara. Pastikan Anda siap. Lalu Anda yang diberi suara kenabian itu, jangan marah. Tapi juga jangan nangis. Jangan mewek. Yang mendengar itu biasa aja. Oh iya, terima kasih masukannya. Terus Anda diskusi sama suamimu atau diskusi dengan istrimu, atau ya bodo amat, ya bodo amat, nggak apa-apa, saudara. Tetapi jangan marah kalau dikasih tahu, ya. Jangan marah. Karena ya sekalian buat ukur, ya udah ukur diri kita sendiri. Ah, kayaknya nggak apa-apa kok. Masa gara-gara rambut terus kamu, misal cuma gara-gara saya pakai anting-anting gini, anting-antingnya yang gede-gede segaban begitu, antingnya gypsy, terus kamu bilang saya ini ya, itu tadi, saudara. Jangan marah. Ini saya cerita baru tentang penampilan, itu juga hal-hal yang lain, saudara. Termasuk hal-hal yang lain. Ketika ada orang membawa ngasih firman Tuhan ke saya pakai celana pendek, ya saya juga nggak perlu marah, saudara. Cuman kalau saya memang bodo amat. Ketika orang Israel ini diberi tali sifat itu, saudara, ya, dipasangkan tali sifat itu, marah, saudara. Marah. Dan dia kemudian malah mengucilkan. Nah, ketika ada orang, dan orang ini kan, yang itu kan saya tegur ya, saudara, ya. Orang ini menegur, ya, Bu Desi, ya kan. Lalu saya tegur dia, saudara. Saya tegur dia bukan karena saya memihak membela Bu Desi, tapi saya bilang ini adalah komunitas orang yang beragam. Kamu nggak boleh menerapkan punyamu kepada orang lain. Nggak boleh. Nggak boleh kamu ukurannya, kamu kepakaikan ke ukurannya Bu Desi. Ya tapi suamiku maunya begini. Nggak boleh. Itu suamimu. Suaminya Bu Desi punya ukuran sendiri. Jadi kamu nggak boleh ngukur. Orang ini lalu bilang, oh, ini memang ada, ini kerajaan Pak Paul rajanya. Loh, saya rajanya. Lawung saya mau rajanya. Saya mau mutusin apa saja, mau mutusin saja saya nggak bisa. Mau ngeluarin uang saja, Apeng langsung veto. Pak Paul tidak sesuai prosedur. Oh iya ya Pak ya. Oh coba. Seorang Apeng saja bisa bilang nggak boleh Pak, ini nggak sesuai prosedur. Coba saudara, seorang Apeng. Nggak bisa, saya bukan rajanya. Enak aja saudara. Bukan ya, nggak bisa mena-mena. Cuman karena saya menggembalakan, maka saya harus bilang, jangan kamu ukurannya, kamu ukurkan kepada orang lain. Saya tidak berkata menghakimi, bukan. Tapi kamu setiap orang punya ukuran sendiri-sendiri. Ya, anak saya kami sekeluarga kalau makan rame. Memang saya nggak ajarin saudara untuk makan yang senyap ya. Kalau di Belanda ini makan kudu senyap. Memang saya rada stres juga ya. Jadi kalau lagi makan, orang-orang kaget kalau makan sama kita. Saya tahu beberapa orang nggak bisa menerima cara kita makan karena kita lahap sekali kalau makan saudara ya. Orang belum selesai, orang-orang Belanda ini kalau kita undang makan, kita udah duduk manis. Kita udah nambah 2 kali, udah duduk manis. Orang ini belum kelar orang Belanda makan, saudara. Serius ya, orang Belanda itu makannya rada pelan. Kita makannya sekenceng-kencengnya cepat sekali. Kita udah nambah 2 piring, dia 1 piring aja belum habis, saudara. Tetapi bukan berarti punya saya salah, enggak juga. Seorang ini nanya, kenapa kamu makannya seperti ini? Kami keturunan Cina di Indonesia, kalau kita makannya pelan, orang nggak terima kami kerja. Kita kalau makan cepat sekali. Karena kita kejar waktu buat kerja, kebiasaan begitu. Anak saya tak biarkan. So, kalau apa makan kudu ini, itu kalau makan cepat ya saudara ya. Sudah, anak masaknya 2 jam, kita makannya 5 menit kelar saudara. 5 menit kelar saudara ya. Baru ngobrol kita lama di meja. Itulah tali sifat saudara. Itulah bagaimana menggunakannya. Itulah bagaimana kamu harus menerapkannya pada dirimu dan tidak selalu tepat untuk orang lain. Kalaupun Tuhan suruh kamu harus siap dengan resikonya. Yang mendengar, yang diukur sama orang lain, biarkan. Biarkan orang mengukur dirimu, saudara. Baik itu mengukur mau seberapa dalamnya cintanya Pak Paul, seberapa konsistennya, seberapa rendah hatinya, seberapa bersahajanya, biarkan orang lain mengukur hidupmu. Sebab kita ini adalah surat yang terbuka. Nggak usah marah. Ini suara kenabian, enggak apa-apa, saudara. Tidak selalu harus dituruti kalau kamu enggak setuju.
ya kan? Tetapi tidak usah marah. Dan Yesus memberkati.